Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Buat lo yang kelahiran tahun 2000 ke atas nih, generasi Z atau Gen Z lah, atau generasi milenial, coba deh lu tanya ke diri lu sendiri sekarang juga, apakah karakter yang lu miliki sekarang, sikap, pola pikir, dan lain sebagainya, itu semua memang karakter asli lu, atau itu adalah karakter yang terpengaruh atau dibentuk oleh sosial media. Nggak bisa dipungkiri bro ya, sosial media jadi pelaku utama perubahan karakter dan pola pikir generasi sekarang dalam bersosial. Bahkan mental pun bisa dirusak oleh sosial media. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian betapa mengerikannya sosial media ketika kita tidak cukup mental untuk menghadapi era digital zaman sekarang. Video ini sifatnya open-minded. Bagi siapapun yang pengen simak video kali ini, hilangkan rasa tendensi. Kosongkan dulu semua mindset dan prinsip-prinsip yang lo anggap benar. Kosongkan dulu apa yang ada di diri lo. Baru simak video ini dengan tenang dan lo bakal melihat buah dari video ini. So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Kita memerlukan 4000 tahun untuk berpindah dari penggunaan besi menjadi industri. Kita memerlukan 40 tahun untuk berpindah ke tahap komputer. Dan sosial media hanya memerlukan seminggu untuk menjadikan dunia seseorang berbeda dari sebelumnya. Dan pada akhirnya setiap hari kita akan melihat realitas orang di alam nyata yang berbeda di alam maya. Media sosial dapat mengubah seseorang dalam tempo waktu sekejap. Mengubah penampilan, penampakan, pemikiran, bahkan suasana hati. Dari waras jadi galau dan narsis. Dari pintar jadi bodoh. Begitu pula sebaliknya. Disadari atau enggak nih ya, media sosial sebagai corong individu memberi keleluasaan, ruang bagi setiap individu yang senang banget mengkonstruksi hiperrealitas. Setiap orang merasa berhak menyatakan apa aja, sampai pada eksplorasi narasi untuk menciptakan kondisi yang seolah-olah nyata dan benar. Garis bawahi ya, seolah-olah nyata dan benar. Ini yang disebut dengan istilah sindrom kamuflase. Memanfaatkan media untuk menciptakan distorsi makna kehidupannya yang oleh sosiolog Jean Baudrillard disebut sebagai perekayasaan realitas media yang tersimulasi dari realitas dunia nyata. Sindrom kamuflase mengetengahkan kehendak absurd seseorang yang ingin mensimulasikan realitas dalam angan hiperrealitasnya. Paham gak? Dalam pikiran si pelaku sindrom kamuflase nih ya, realitas adalah menciptakan keseimbangan antara kenyataan dan yang diangankan. Bayangin tuh. Misal kayak postingan, status, cuitan-cuitan yang bertendensi membangun hiperrealitas. Menindih logika-logika berpikir waras demi popularitas dan image. Terseret pada sesuatu yang sebenarnya bukan sebuah kenyataan. Pelaku sindrom kamuflase cenderung menderita semacam krisis identitas. Media sosial telah menciptakan generasi yang terobsesi dengan dirinya sendiri. Mereka tuh punya keinginan untuk mendapat perhatian terus-menerus. Keinginan ini tuh bahkan diibaratkan kayak keinginan bayi terhadap perhatian ibunya. Saking candunya gitu loh bro. Pelaku sindrom kamuflase rentan banget dengan penyakit yang namanya narsis. Istilah narsis nih secara ilmiah disebut juga narcissistic personality disorder atau NPD ya. Yaitu gangguan psikologi ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi untuk kepentingan pribadinya dan juga rasa ingin dikagumi. Narsis termasuk salah satu dari tipe penyakit kepribadian bro. Seseorang yang menderita gangguan narsis tuh biasanya nih ya diiringi juga dengan pribadi yang emosional. Lebih banyak berpura-pura gitu, antisosial dan terlalu mendramatisir sesuatu. Tuh, ngeri banget kan? Penyebabnya tuh antara lain karena seseorang cenderung mengharapkan perhatian yang sama di kemudian hari.
Nah, kebutuhan akan perhatian ini akhirnya bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan narsisme. Jadi, umumnya orang yang narsistik ini memiliki gangguan kepribadian lainnya, kayak histrionic personality disorder gitu ya, yang sangat ekspresif lah intinya dalam menunjukkan emosinya. Simpelnya gini, seorang yang mengidap HPD ini, itu dia tuh sangat-sangat ekspresif. Kalau bahasa kita tuh lebay. Sosial media dipakai sebagai sarana untuk mempromosikan diri orang yang narsis, semacam kayak jualan. Nah, gara-gara itu, mereka suka banget nih masang foto profil yang menarik dan berbeda untuk membuat orang lain terpesona. Itu tujuannya. Nah, selain narsis, pelaku sindrom kamuflase nih rentan banget juga dengan penyakit galau. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mereka tuh punya rasa cemas atau tertekan karena melewatkan sesuatu hal. Bayangin nih ya, cemas kalau telat menyampaikan pada dunia setiap detail apapun dalam kehidupan mereka, dan juga berharap ada tanggapan untuk setiap posting yang mereka lakukan. Bahkan cemas dengan fakta bahwa kehidupan orang lain nampak lebih baik daripada kehidupannya sendiri. Ngeri kan? Apapun, pokoknya hal sekecil apapun mereka tuh coba untuk membagikan biar diketahui orang lain di media sosial. Privacy, apa itu privacy? Mereka nggak ngerti apa itu privacy. Udah kayak nggak berlaku lagi. Bahkan mereka nggak ingat waktu lagi ketika ngupdate status tuh. Mau kapanpun, dimanapun, bahkan saat bangun tidur langsung login Facebook atau langsung login di voice streaming, segala macam lah tentang sosial media. Itu diposting setiap detail kehidupan mereka, memajang foto atau video. Nah, bagus nggak kayak gitu? Jadi gini, semakin lama seseorang menghabiskan waktu di media sosial, semakin buruk perasaan yang didapatnya. Ini bukan gue sembarang ngomong ya. Itu dilansir dari Harvard Business Review. Membandingkan diri dengan orang lain itu bisa banget mempengaruhi perilaku manusia, karena orang cenderung rendah diri ketika melihat kehidupan orang lain yang lebih baik di media sosial gitu. Bahasa simpelnya intinya dengki, terus juga pesimis. Padahal nih ya, yang dia lihat itu hanyalah sisi-sisi baik dan indah dari orang lain. Ya kan? Coba deh lu lihat deh. Lu kan ngelihat postingan-postingan artis misal, selebgram misal. Itu kan yang dia posting tuh yang baik-baiknya aja. Lu gak tahu kehidupan realnya tuh mereka kayak gimana. Apakah ada masalah? Kalian lihat dia pakai mobil sport segala macam. Kalian nggak tahu sebelumnya perjuangan apa yang dia lakuin. Kalau kita nggak bahagia karena orang lain bahagia dan dia cuma ngasih lihat hal-hal positifnya doang ke kita, itu kita yang rugi, bro. Mungkin fakta ini udah kalian ketahui lah ya, dan dirasakan oleh banyak pengguna media sosial. Tapi tetap aja ngerasa kayak pesimis, terus gue nggak kayak dia, gue pengen banget kayak dia segala macam. Itu toksik dalam otak. Jadi hati-hati. Bahkan penggunaan media juga dapat mengurangi tatap muka nih. Mengurangi partisipasi dalam aktivitas yang lebih bermakna. Membuat orang lain tuh lebih males beraktivitas. Dan umumnya mengurangi harga diri sendiri. Wow. Bahkan nih, para peneliti itu merekrut 5.208 orang dewasa yang mewakili populasi Amerika Serikat dan memantau interaksi mereka dengan Facebook selama 2 tahun. Nah, penelitian ini mengukur jumlah tautan yang diklik orang, status yang diperbaharui, postingan yang disukai, dan juga melacak hal-hal seperti kepuasan hidup, juga laporan kesehatan mental dan fisik, serta indeks massa tubuh. Ya, ini penelitian keren banget. Jadi secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa interaksi dalam dunia nyata terkait dengan meningkatnya kesejahteraan hidup. Sebaliknya, interaksi dunia maya seperti penggunaan Facebook berpengaruh negatif, terutama dalam hal kesehatan mental. Nah, riset itu tuh menemukan secara konsisten bahwa menyukai konten orang lain dan mengklik link secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan penurunan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kepuasan hidup. Sekarang kan dengan mudahnya mengakses media sosial melalui sebuah benda ajaib yang bernama smartphone. Nah, itu telah menjadikan dunia seolah ya berada dalam genggaman kita. Orang bisa melakukan apa aja untuk mengekspresikan diri dengan berselfie atau berkata-kata. Nggak dibatasi ruang dan waktu, di mana aja, kapan aja. Hati-hati, banyak pengguna sosial media telah melampaui batas yang luar biasa.
terutama berekspresi dengan kata-kata, dengan mudah gitu mengucapkan kata-kata. Gampang banget ngetik terus ngehujat orang tuh gampang. Melakukan share informasi yang sebenarnya itu masih opini dan sebagainya tanpa dibarengi kemampuan yang memadai untuk mengunyahnya. Mereka nggak peduli informasi ini itu valid atau enggak, tapi langsung di-share aja ke grup keluarga. Itu kan bahaya. Jadi kebebasan dan kemampuan berkata-kata yang tidak dibarengi dengan sikap berhati-hati dan mawas diri itu telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan nyata. Inilah yang berlangsung sekarang, bro. Gue prihatin. Jadi akibat kemajuan teknologi informasi, orang dengan bebas dan mudah menyebarkan informasi dan berkata-kata dalam dunia medsos. Orang bisa ceramah agama karena mengambil status orang lain. Jadi ustadz tiba-tiba tuh. Orang bisa bicara politik karena mengambil pembicaraan orang lain. Bisa. Kan kalian tinggal tonton doang terus hafalin apa yang dia omongin terus sampaiin ke orang lain. Selesai. Orang juga bisa berbicara tentang apapun karena semua tinggal copy paste. Kebenaran menjadi milik siapapun. Kebenaran menjadi milik siapapun. Tanpa perlu mengetahui atau bahkan menyelidikinya. Kita semacam kayak udah memvonis orang. Mereka dengan mudahnya membuat postingan, nge-share informasi, menyebarkan dengan cepat, liar, dan sulit dikendaliin, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, tanpa membaca dan mengetahui isi dan kebenarannya. Apa yang mereka posting? Share hanya sekedar memuaskan mata, tanpa mengetahui dan memahami dengan benar, bahkan sudah melampaui batas kebodohan dengan sedemikian masifnya. Pada akhirnya, banyak orang yang bermedia sosial tidak semakin bertambah wawasan informasi pengetahuannya, justru semakin, benar, bodoh. Dan bahkan terjebak kepada kebodohan tersebut. Seolah antara yang mereka ketahui atau pengetahuan dengan apa yang diposting atau di-share berada dalam dua lautan yang tak bertemu. Rasa keingintahuan mereka tenggelam dalam kebisingan media sosial. Jadi gue gak heran ya kalau informasi pengetahuan yang disebarluaskan oleh para pengguna media sosial justru jauh dari pengetahuan mereka sendiri. Setelah lu mengetahui kekuatan media sosial yang mampu mengubah seseorang dari waras jadi galau dan narsis dari pintar jadi bodoh, ini video bukan hanya khusus untuk cowok, ini video malah lebih banyaknya khusus untuk cewek. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan jadi orang kebanyakan, jangan mudah terpengaruh. Lu masih mau menjadi korban sosial media? Tapi kalau misalkan lu merasa nyaman dan gak ada masalah apapun dengan kebiasaan lu selama ini di media sosial, ya silahkan aja. Semua itu adalah murni hak prerogatif lu. Gue di sini cuma menyampaikan, dan apa yang gue sampaikan ini juga hasil dari gue ngebaca itu doang. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Maaf, para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.